daerah Wiranatakusuma. Ini Raden Adipati Wiratakusuma II dalam kaum 1794 sampai 1829, memindahkan ibu kota Kabupaten Bandung ke kota Bandung, melakukan perjalanan bersama 3 orang kapetengan atau pendampingnya saat itu, yaitu Eyang Dipa, Eyang Jenggot, dan Eyang Janalim. Ibu kota Kabupaten Dayakolot saat itu dipandang tidak layak huni karena dihandapan cai atau banjir, sehingga diputuskan untuk mencari pemukiman baru. Perjalanan dari Dayakolot pertama kali berakhir di Cigalintu, saat ini Cipaganti, karena dinilai belum tepat. Dilanjutkan hingga ke wilayah Rancabadak, saat ini Sukajadi, tetapi tetap dirasakan tidak tepat karena masih dianggap daerah yang sulit air. Lanjut. Perjalanan berakhir di kawasan yang dikenal sebagai Sumur Bandung, yang saat ini gedung PLN Jalan Asia Afrika. Di tempat inilah Raden Adipati Wiranatakusuma II menilai tepat setelah menancapkan tongkatnya dan menurut mitos kemudian mengeluarkan air Sumur Bandung. Segera setelah saat itu beliau memutuskan mulai membangun pemukiman dan menetapkan serta membangun pendopo kota Bandung yang sederhana. Raden Adipati Wiranatakusuma III, Karanganyar 1829 sampai 1846, memiliki peran dalam meletakkan dasar-dasar kepemimpinan yang modern. Beliau mensyaratkan pentingnya pendidikan dan ide-ide keislaman serta tatanan pendidikan dan kesenian dalam masyarakat. Raden Adipati Wiranatakusuma III juga merupakan pendiri Masjid Alun-Alun. Raden Adipati Wiranatakusuma IV dalam bintang 1846 sampai 1874. Selain berhasil meningkatkan produksi kopi, beliau berjasa dalam memajukan pertanian dan pembangunan daerah. Peristiwa yang menarik pada masa ini adalah pengembangan ibu kota Kabupaten Bandung yang semakin ramai, undang-undang agraria dan dampaknya, serta reorganisasi periangan dan struktur pemerintahan yang semakin mantap. Ini Raden Adipati Wiranatakusuma IV dalam bintang 1846 sampai 1874. Selama pemerintahan dipegang oleh beliau di tahun 1846 sampai 1874, ibu kota Kabupaten Bandung berkembang pesat dan beliau dikenal sebagai bupati yang progresif. Dialah peletak dasar Master Plan 1850 Kabupaten Bandung yang disebut Negorij Bandung atau tulisannya Negorij Bandoeng. Tahun 1850 menyempurnakan pendopo kota Bandung dan Masjid Agung. Kemudian pada tahun 1866 memprakarsai pembangunan sekolah guru atau quick school atau sekolah raja dan mendirikan sekolah untuk para menak.
Opleiding School voor Indische Ambtenaar. Raden Adipati Kusumadilaga 1874 sampai 1893 berhasil memajukan kehidupan ekonomi rakyat melalui koperasi. Beliau juga menginisiasi pembentukan badan amil zakat dan cikal bakal koperasi dengan menggerakkan ROWIS atau settingan RW saat ini. Beliau juga menginisiasi pembangunan kawasan Braga dan membangun jalur kereta api dari Bandung ke Surabaya dan menghidupkan perekonomian dengan membangun cikal bakal kawasan perdagangan yang sekarang dikenal dengan kawasan Pasar Baru. Hidupnya jalur kereta api Bandung-Surabaya mendukung pengembangan kawasan itu. Karena stasiun kereta di Bandung berakhir di wilayah Pasar Baru. Bandung, Surabaya. Raden Adipati Arya Martanagara 1893 sampai 1918 berhasil meningkatkan produksi kopi, memproduksi genteng untuk rumah-rumah penduduk, membangun sejumlah irigasi dan jembatan, mengadakan gerakan penanaman ketela pohon, membuka dan memperluas daerah persawahan, dan lain-lain. Atas jasanya, beliau memperoleh penghargaan berupa bintang Mas atau Bestsuit 27 Agustus 1900 nomor 2 dan gelar Adipati Bestsuit 29 Agustus 1906. Ia juga mendapat Songsong Kuning Bestsuit 26 Agustus 1909 nomor 30 dan menerima tanda kehormatan Officer Crown Orde van Siam. Bupati ini terkenal pula sebagai Bupati Pujangga. Karyanya antara lain Babad Sumedang, Wawancan Batara Rama, Wawacan Angling Dharma, dan Babad Raden Adipati Arya Martanagara atau autobiografi. Raden Adipati Wiranatakusuma V dalam haji. Lahir di Bandung, dalam haji mendapat pendidikan di ELS, Pasvia, dan HBS. Beliau adalah putra tunggal dari Raden Adipati Kusumadilaga. Dilahirkan pada tanggal 23 November 1888. Ditinggal ayahnya pada usia 5 tahun. Nama kecilnya adalah Muharram. Pada usia 24 tahun, Raden Tumanggung Wiranatakusuma V sudah dapat menjalankan pemerintahan Kabupaten Bandung. Kemampuannya yang mendalam dan keislaman membuatnya dibanggakan. Hingga saat ini, sangat jarang pejabat yang menguasai kebudayaan Sunda sekaligus dalam pemahaman keagamaannya, sehingga dianggap pantas untuk berkhotbah. Dari kemampuan yang istimewa ini inilah disebut menak santri. Raden Adipati Wiranatakusuma was
Burn. Oh, ini mah bahasa Inggrisnya. Sini. Raden Adipati Wiranatakusuma V dalam Haji 1920 sampai 1931, garis miring 1935 sampai 1945. Setelah menjabat Bupati Kabupaten Bandung, jabatannya adalah anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI. 2. Anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI. Sebelum dan sesudah kemerdekaan, beliaulah yang berperan mengumpulkan mandat raja-raja di Nusantara dalam kapasitasnya sebagai Ketua Raja-Raja Nusantara untuk bergabung dalam NKRI. 3. Menteri Dalam Negeri 1945. 4. Ketua Dewan Pertimbangan Agung. Raden Tumenggung Male Wiranatakusuma 6 1947 sampai 1956. Pada tanggal 14 Januari 1948 diangkat menjadi Bupati Bandung. Beliau lahir tanggal 14 September 1911 di Kabupaten Bandung. Semasa mudanya ia menamatkan pendidikan Mosvia tahun 1935 untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Beliau memberantas gerombolan D1 T2. Beliau mengadakan gereja anti D1 atau T2 di Kawadanaan Cililin. Dikerahkan kurang lebih 35.000 rakyat mengadakan gerakan sisir dengan tentara. Hasilnya 80 orang gerombolan menyerah. Pada tahun 1956, Menteri Dalam Negeri mengalih tugaskan Raden Tumenggung Male Wiranatakusuma. Pada saat kemudian, untuk memajukan rakyat, pada tahun 1956, Kabupaten Bandung diadakan gerakan mengumpulkan modal nasional mandiri koperasi, membangun kota Majalaya menjadi kota industri tenun. Tenun Majalaya.